A B C D E F G H I J K L M N O P. Assalamualaikum teman-teman, saya Husna dari SDAI Bani Saleh, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya membuat video ini dalam rangka mengikuti ujian tengah semester evaluasi pembelajaran anak usia dini. Semoga bermanfaat. Oke, yang pertama mengenai definisi portofolio. Portofolio secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu port dan folio. Port berarti laporan dan folio berarti penuh atau lengkap. Intinya, portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang. Portofolio secara umum adalah kumpulan hasil karya seorang siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar. Portofolio dalam artian tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian untuk menilai kompetensi siswa atau menilai hasil belajar siswa. Portofolio demikian disebut portofolio untuk penilaian atau portofolio penilaian. Prinsip dasar portofolio, penilaian proses dan hasil yang berkala dan juga berkesinambungan, penilaian yang adil, dan implikasi sosial belajar. Indikator penilaian portofolio adalah tes formatif dan sumatif, tugas-tugas terstruktur, catatan perilaku harian, dan laporan aktivitas di luar sekolah. Berikutnya, tujuan portofolio penilaian di dalam kelas. 1. Untuk mengetahui perkembangan yang dialami peserta didik. Kedua, untuk mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Keenam, untuk bertukar informasi dengan orang tua atau wali peserta didik dan guru lainnya. Ketujuh, untuk membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik. Kedelapan, untuk meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Dan yang terakhir, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Apa saja nih kira-kira prinsip dalam penggunaan penilaian portofolio? Oke, yang pertama ada saling percaya. Dalam proses penilaian portofolio, guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling mempercayai. Oleh karenanya, mereka harus saling terbuka dan jujur satu sama lain. Kemudian, kerahasiaan bersama. Pengumpulan bahan dan hasil penilaiannya harus dijaga dengan baik. Tidak boleh disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Milik bersama. Guru dan peserta didik perlu merasa memiliki bersama berkas portofolio. Oleh karenanya, guru dan peserta didik harus menyepakati bersama di mana hasil karya yang telah dihasilkan disimpan dan bahan-bahan baru yang akan dimasukkan. Kepuasan. Karena hasil kerja portofolio ini berisi keterangan-keterangan dan bukti-bukti, maka portofolio ini menjadi bukti prestasi cemerlang peserta didik dan keberhasilan pembinaan guru. Kesesuaian. Kesesuaian di sini adalah hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Yang terakhir adalah penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses di sini adalah proses belajar yang dinilai, misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian atau sikapnya dalam belajar, dan terakhir dilakukan penilaian hasil, yaitu menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Jenis-jenis portofolio produk ini sangat bermacam-macam, mulai dari hasil proyek, penelitian, praktek, hasil tugas, hasil karya, rekaman, audio, dan lain sebagainya. Portofolio memiliki bagian-bagian ya, di antaranya ada daftar isi dokumen. Biasanya ini berisi nama peserta didik dan daftar objek penilaian. Bundle dokumen yaitu kumpulan semua dokumen peserta didik yang dimasukkan ke dalam satu bundel dokumen portofolio. Catatan guru dan orang tua.
Setiap dokumen yang relevan dengan tugas guru harus diberi catatan, komentar, atau nilai dari guru, serta tanggapan dari orang tua. Isi dokumen. Isi dokumen ini merupakan bagian terpenting dari portofolio, yaitu isi dari pekerjaan-pekerjaan peserta didik selama kurun waktu tertentu. Batasan dokumen. Dokumen-dokumen portofolio perlu diklasifikasikan agar mudah untuk didapatkannya jika diperlukan nanti. Untuk kemudahan mengorganisir tersebut perlu pembatas. Cara pelaksanaan portofolio. Setelah murid mengumpulkan berkas portofolio, maka tugas guru selanjutnya adalah menyimpan berkas tersebut. Ada 2 tahapan dalam pembuatan portofolio. Tahap 1, mengembangkan portofolio proses, di mana guru selalu mengamati perkembangan bukti-bukti hasil belajar selama periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Tahap kedua, yaitu kegiatan pengembangan portofolio produk, atau yang lebih kenal dengan portofolio terbaik. Produk atau hasil terbaik portofolio, peserta didik akan menunjukkan perubahan hasil belajarnya. Berikut adalah kompilasi data. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengolah data penilaian checklist catatan anekdot dan hasil karya. Seluruh checklist catatan skala capaian dan perkembangan harian disatukan berdasarkan indikator dari KD yang sama. Untuk dimasukkan ke dalam penilaian bulanan, cukup melihat indikator dari KD yang tercantum dalam format penilaian perkembangan umum. Apabila dalam indikator yang sama dalam satu KD terdapat perbedaan capaian perkembangan yang paling banyak yang dijadikan capaian akhir. Untuk memudahkan menentukan kemampuan anak, sebaiknya guru merujuk pada rubrik penilaian. Selanjutnya, kumpulkan semua data anak yang diperoleh dari checklist, catatan anekdot, dan hasil. Kemudian, semua kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian kemampuannya. Apakah anak tersebut berada pada kemampuan belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Dan hasil karya anak untuk diolah. Dan salah satu contohnya yaitu kompilasi data ini. Di sini ada contoh portofolio proses. Dalam portofolio proses ini ada hasil karya anak dan uraian dari guru, digunakan untuk memantau kemajuan dan menilai peserta didik dalam mengelola kegiatan belajarnya. Kemudian ada contoh portofolio produk. Di sini ada tanggal, hasil karya anak, dan hasil pengamatan dalam satu kali melakukan kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.